kayaknya lebih enak ditonjok daripada diceraiin gitu ya. Loh gitu ya. Tapi ternyata emang masih cinta ya. Ini nggak di TV aja kan? Aslinya juga kan? Asli juga dong. Kena obat itu, abis itu dia bangun ngobrol. Pokoknya berbeda lah, dari situ udah kelihatan dia sebenarnya udah kelihatan 360 derajat yang kayak, aku mau cium Indi masih gitu kan. semua orang Aku gitu. Jadi sekarang udah lebih pentingin kesehatan lah ya. Teh manisnya. Ini kayaknya semua orang tahu ya Tahu ya. perkara minuman teh instan itu ya. Itu penyakit-penyakit yang berbiaya katastrofik itu dijamin, bahkan yang long life. Contoh, orang yang cuci darah. Itu kalau dia cuci darah sampai dengan meninggal itu dijamin. Saya BPJS loh dari dulu. Itu saya operasi berapa kali jatuh BPJS. Saya udah bilang udah kan bayar aja. Enggak, BPJS dibayar. Wow gitu. Hai teman setia. Ih, balik lagi nih. Masih setia nih nemenin pengantin baru. Bener banget. Tapi ngomongin pengantin baru, Yes. ada pengantin lama yang mau hadir. Sebenarnya pengantin lama yang sempat hampir nggak jadi pengantin lagi. Nah, itu Ujung dia. yang menjali. udah suara. Langsung ada suaranya masuk. Langsung ada suaranya. Masuk suaranya. Langsung masuk suaranya. Langsung kita kenalan lagi nih sama Iya. Indra Bekti. Hai. Dan juga Kakak Dila. Kakak Dila. Kompak loh bajunya. Iya. Nah, ini emang janjian. Oh, Nah, kita janjian. juga kompak, ini janjian. Ini janjian. Enggak. agak kompak. Iya. Kemarin sih dapat briefnya gitu ya. Oh iya. Selamat datang di TA Stock. Dan Terima ini kasih. pertama kali ya. Ya, pertama kali. Pertama kali. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik. Semakin lekat. Jauh. Ya, enggak ada pertanyaan itu. Oh enggak ya, belum ya. Belum. Tapi kita Jadi mau gimana? pengen Udah kesini. semakin lekat? Semakin oh itu pertanyaannya. Kelihatan dong bajunya udah matching. Udah matching. Kan? Itu. Tangannya Gimana? pegangan terus. Ya kan? Lepas. Ini nggak di TV aja kan? Aslinya juga kan? Asli juga dong. Bisa pencitraan Ya, kayak begini. yang nggak tahu siapa Ya, tahu. jelas. Kan bagus dong. Iya. On and off camera Iya. itu terserah. Betul. Tapi mereka bisa selekat ini pasti perjalanannya juga panjang. Panjang ya kan? dan sempat ups and down juga. Pasti, Sempat juga pasti. kemarin hampir maaf ya kayak ada sedikit tapi akhirnya kembali lagi. ada guncangan-guncangan lah ya. Dan itu kan manusiawi banget. Iya, Dalam perkawinan kan nggak akan selalu mulus ya. Iya. Tapi kalian melewatinya dengan luar biasa. Apa tuh tipsnya bisa kembali lagi bersama? Ini pada penasaran. Iya, ya? ini penting Kan siapa loh tahu mungkin di sebenarnya. luar sana ada pasangan yang udah kayak udah gitu. Tiba-tiba dengar cerita kalian, rujuk lagi. Anak sih sebenarnya. Oh, anak. Oke. Jadi setelah kita sempat berpisah tuh kita cuma 3 bulan. Pisahnya. Jadi Bentar sih sebenarnya ya. Iya. Jadi bulan-bulan pertama ya kita masih ya bermasalah dengan hati kita masing-masing gitu. Terus kemudian pada suatu ketika kita tetap masih berhubungan tuh. Ya setelah kita mencoba untuk saling menerima dan coba demi anak gitu kan. Terus kita coba itu ya video call ya Bun. Video call terus kita pertama kali yang aku lihat setelah kita ya hampir berapa ya sebulanan lebih lah ya nggak berjumpa, yang video call kakak Daphne. Anak. Doain semoga bisa kembali lagi sama bunda gitu. Udah gitu aku ngobrol sama bundanya, terus sepertinya ada lampu hijau dari istri tersayangku ini yang memang aku sih pada saat setelah pisah itu ya aku ingetnya tuh dia anak-anak gitu. Dan alhamdulillahnya ya Allah kasih jalan lagi, dia mau buka hati lagi. Saat itu pertama kali setelah berapa lama berpisah, terus kita ketemu di tempat permainan, kayak di sebuah mall gitu. Terus ya udah aku ketemu anak-anak, mereka berpelukan semuanya, terus ketemu sama bunda juga
udah enak walaupun agak malu-malu awalnya gitu ya. Oke, pacaran lagi. Kayak PDKT lagi ya. Iya, iya benar kayak begitu. Bun, gitu. Tapi kan sebenarnya ya banyak juga pasangan yang walaupun sebenarnya anaknya nggak mau gitu, tapi kalau udah pasangan dalam artian kedua orang tuanya udah nggak bisa disatuin ya anak-anak jadi ya mohon maaf nggak mempan lah ibaratnya. Betul. Tapi apa yang membuat Dila jadi membuka hati kembali? Kalau pasti kalau kata orang ya udah terimalah semua netizen yang berkata apapun, buat aku nggak peduli. Memang reality sih kakak sih yang cuma ngomong gini, Bunda ini saya orang menganggap munafik atau apa, tapi Bunda Allah aja pemaaf, masa Bunda nggak mau ngasih kesempatan buat ayah gitu. Kayak buat aku kayak ya terus aku juga mohon maaf ya, aku juga dari ayah dan ibu yang berpisah gitu, dan aku tahu dampaknya buat mereka yang masih kecil-kecil ini. Langsung berpikir oke, Daphne udah gede, Daphne udah tahu apa yang terjadi. Aku bilang gitu, oke Bunda kasih kesempatan ayah, kita coba ngobrol sama ayah. Terus ya itu sih yang paling besar buat aku itu gitu. Sama Daphne bilang Itu paling kena denger omongan itu ya. Kakak gitu. Sangat bersyukur ya sama Allah gitu, bahwa betapa beruntungnya saya memiliki seorang Dila yang jelita. Yang jelita Sesuai namanya. Dila jelita. Itu memberikan pelajaran yang begitu luar biasa, pukulan yang buat gue kayaknya lebih enak ditonjok daripada ditinggalin gitu, misalnya diceraiin gitu ya. Ibaratnya gitu. lah ya. Iya, ibaratnya gitu. Nah, dia kayak loh gitu ya. Ayo loh. Coba ngertiin perasaan gue, ngertiin apa ya perasaan anak-anak gitu-gitu ya. Jadi aku disuruh kayak istirahat dulu, merenung dulu, terus ya butuh sih ya. Bermuhasabah. Tapi emang dibutuhkan kali ya. Iya. Tidak hanya pada pasangan sih, tapi pada seluruh manusia untuk kalau udah mentok itu mundur sejenak, take time, biar bisa ngelihat dengan lebih jelas gitu ya. Biar kita bisa sama-sama tahu gitu, ini apa sih yang lagi kita hadepin gitu. Iya. Sebelumnya kan juga udah ada satu kejadian juga kan, sempat sakit ya. Betul. Itu tahun sebelumnya ya? Ya, 2022 akhir pas ulang tahun aku tanggal 28 Desember itu lagi siaran radio. Lagi siaran radio ya Bun ya. Terus memang kegiatan lumayan cukup padat lah gitu. Jadi ya itu siaran pagi, Senin sampai Jumat gitu ya. Terus udah gitu siangnya masih ada syuting, malamnya pun juga ada syuting malam untuk besoknya ditayangkan gitu. Nah, jadi pulang udah jam 1 jam 2 malam, terus pagi-pagi udah harus berangkat siaran lagi gitu. Pagi. Nah, dan kebetulan aku juga punya darah tinggi. Gitu. Nah, di darah tinggi itu aku waktu saat itu nggak minum obat gitu. Jadi sebulan sebelumnya itu kalau nge-MC, kalau apa gitu, manajer aku bilang tuh sering pusing gitu. Jadi sebelum itu pasti minum obat gitu, obat pusing gitu. Nah, akhirnya pada saat itu hari itu tanggal 8 Desember pagi-pagi pokoknya lagi siaran gitu, terus aku pengen ke belakang gitu, kamar mandi. Terus setelah dari situ kok nggak balik-balik nih si Bekti, kemana nih katanya. Terus apa kan kalau siaran radio kan cuman lagu, iklan, lagu, siaran lagi kan gitu. Akhirnya coba dicek di kamar mandi, denger dari luar aku ngorok. Wah, kok tidur nih orang gitu ya. Pas ternyata diliatin, mungkin dia pingsan nih atau apa gitu. Ternyata dibuka kuncinya, dilihat aku ditemukan pingsan gitu. Nggak sadarkan diri. Ini untung ada tembok ya, aku nggak jatuh ke depan atau ngejublak bagaimana gitu. Jadi kayak bersandar gitu ya? Iya gitu, tapi nggak gini ya, itu kan tidur ya namanya. Iya. Jadi masih lucu loh dia. Ya Allah. Alhamdulillah ya. Iya. Ini tuh kita tegang loh dengerin ya. Jangan tegang. Bener. Akhirnya saya ditemukan seperti itu bersama dengan pupi-pupinya ya gitu kan. Akhirnya pupinya tidur juga. Iya. Itu posisinya sih kayaknya gitu deh ya. Aduh, ada fotonya mau lihat gitu. By the way, waktu diangkat sadar apa? Enggak, itu bener-bener jadi blank dan enggak sadar. Terus pas akhirnya
Bawa ke rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit. Nah, Itu pertanyaannya keputusan, adalah pas dibawa ke rumah sakit sempat dicebokin dulu. Ya itu dia. Itu dia mau bercerita. Karena dia yang ngomong. Iya, Aku serta Bu Pipi Buya. Aku jadi mikir ini waktu diangkat di. Iya dong, masa bececeran? Aduh, gimana Oh, sih? jadi diginiin dulu. Iya, di flash ya kan, dibersihin gitu Bu, dicebokin. Ya sih enggak sih ya. Emang ada tahu? Nggak tahu sih. Kayaknya langsung dipakein aja deh. Kayaknya sih ya. Ya Allah, sejorok itu kah aku? Ya, namanya kan juga dalam keadaan gelap. Iya sih. Namanya Tapi juga kan dalam anggota kan keadaan mungkin gelap. jijik ya. Kayaknya Jadi bisa. ini kita bahas pupuk ini sampai berapa lama ini kayaknya nih? Udah. Tapi kayaknya itu bukan prioritas sih saat Benar, itu ya. Yang penting dibawa gitu Dibawanya kan. itu. Iya, Jadi iya. memang keputusan akhirnya alhamdulillah ya cepat diputuskan dari pihak Rumah sakit juga ya waktu itu apa ya. namanya kantor ya. Iya. Kan aku di V Radio gitu. Terus untung deket karena itu di Menteng. Kebon Siri. Kebon Iya, Siri. Kebon Siri. Kebon Kebon Kacang ya. Siri. Oh, Kebon iya. Kacang. Oh, itunya di Abdiwaluyo. Oh. Iya. Itu kebon apa tuh? Nggak tahu deh. Iya, iya. Kebun Pak Somad sih. Daerah Menteng lah ya. Daerah Menteng, iya. ya. Untung deket kan dari Iya. situ pokoknya. Alhamdulillah iya. langsung dioperasi. Putusan dari Bunda juga sangat luar biasa gitu ya. Akhirnya kita dari situ sih udah bisa ngobrol dikit tapi masih nggak nyambung ya Bun. Itu gimana tuh Bun? Pas lagi waktu udah sembuh, udah dioperasi. Setelah bangun dari Berapa operasi. lama di rumah sakit itu sempet? Itu pun kata dokter sebenarnya habis dioperasi itu operasi 2 kali karena ditunggu dulu ini pendarahan yang di atasnya itu dia bakal mengalir dengan baik apa enggak. Kalau nggak mengalir dalam waktu cepat harus operasi lagi 2 kali gitu. Akhirnya 2 kali tuh dia. Terus habis itu malamnya dia ngomong, "Nik ya mungkin 2 hari 3 hari lah baru bener-bener siuman." Enggak. Dia kena obat itu, habis itu dia bangun. Ngobrol kayak orang biasa tapi udah ngomongnya udah nggak benar yang kayak habis kena obat tidur Bius. gitu kan, obat bius gitu kan. Bektinya sendiri nggak inget pasti ya. Nggak inget. Ngantur gitu ya. Ngantur gitu. Jadi ada video-videonya Indi gitu. Semua. Aku sama Indi aku godain Indinya gitu. Ada videonya gitu. Kata-katanya digodain. Pokoknya berbeda lah, dari situ udah kelihatan dia sebenarnya udah kelihatan 360 derajat yang Aku mau cium Indi masih gitu kan. semua orang Aku gitu aja. dia langsung ini kayaknya bukan dia banget deh gue langsung gitu. Suster-suster juga centil banget. Kok suster-suster centil katanya gitu. Astaga. Ya, jadi berarti Bekti tuh terakhir inget ke kamar mandi. Ya terus udah habis itu sadar Ya, itu pun lagi bangun. nggak inget. Aku nggak inget. Aku datang pokoknya selama bulan Desember itu aku nggak ada yang aku inget. Desember kejadian itu aku nggak inget. Nggak inget sama sekali. sekali. Tahu-tahu Hilang. udah. Iya. Ya, Total tahu-tahu. berapa lama di Nah, rumah sakit? 20 harian ya. iya. Oh, Bunda lama sakit. juga ya? Nah, terus baru abis itu aku Bunda karena kayak masih belum terlihat baik gitu ya kondisinya ya. Terus gimana tuh Bun, kamu cari yang herbal? Bang orangnya mohon maaf aku lebih percaya herbal sebenarnya karena buat aku kayak kebanyakan obat juga nggak bagus. Ini versi aku ya. Jadi aku bawa dia ke herbal, ada di daerah Kota ya, daerah Mangga kota lah Besar gitu. Nah dia lewat infus lah gitu. Nah alhamdulillah ya besoknya ya baru sehari kena kena infusan, dia udah mulai baik. Di situ mulai yang kayak dia normal mengingat gitu loh. Awal-awal berulang kali apa yang dia ngomongin bisa kayak aku mau kemana tuh akan terus sama dia di ngomongin puluhan kali gitu. Nah habis dari situ tuh besoknya dia udah more better lah. Nah itu gitu. jadi dari situ kan aku 7 hari di infusnya. Pokoknya di setiap infus kita datang 10 itu 10 hari ya. 10 hari. Itu sejam setengah lah di infus gitu. Terus udah gitu dari situ, nah itu aku inget langsung ada dalam bayangan aku, memori aku diapain di situ. Terus ya alhamdulillahnya langsung balik semua tuh kayak gitu. Tapi tetap yang itu nggak inget yang di Abdiwaluyo yang sebelum-sebelumnya. Apa part itu lupa banget tuh ya. Itu hilang. Nah, dari memori. sekarang kan Indra nih kayaknya udah Karena alhamdulillah namanya ya, seger ya, udah seger, Benar, bisa benar. dibilang sembuh lah ya, dan udah lewat masa-masa itu. Iya. Apa yang berubah dari Indra sekarang setelah melewati masa-masa yang nggak enak ya, bisa dibilang kan kalau mengalami stroke, mohon maaf ya gitu, sakit yang lumayan membuat kita tuh jadi kayak everything stop gitu. Apa yang berubah dari Indra? Ya, rasa syukur sih. Lebih Lifestyle banyak. berubah? Lifestyle berubah. Lifestyle juga berubah.
Udah nggak yang ambil acara pagi-pagi sampai subuh-subuh gitu ya. Udah dijaga. Bisa siaran pagi juga enggak juga gitu. I see. Jadi Terus sekarang udah lebih pentingin kesehatan lah iya, ya. iya betul seperti itu sih. Istirahatnya cukup. Ya. Makannya juga dijaga polanya. juga. Teh manisnya. Ini kayaknya semua orang tahu ya Tahu ya. perkara minuman teh instan itu ya. Minum yang baik ini ya Pak. Iya dong. Air putihnya udah Air banyak. putih ya. Ya lumayan. Ada. Pokoknya Walaupun warnanya nggak putih minum ya. ada yang Iya gitu kan, ada. Tapi air putih. pengen tahu deh kan kalau kita ngeliat Bekti sekarang tuh seger banget gitu kan ya, seneng banget ngeliat juga udah lebih healthy lifestyle-nya. Sempet baca katanya setelah pendarahan otak emosinya sempet agak naik Iya. turun. Betul. Betul. Luar biasa. Ya, coba Bung Dila yang Coba. cerita. Kayaknya Dila. Dila nih yang cerita. Naik turunnya gimana? Wow, itu kayak makanya itu aku bilang kayak 360 derajat berbeda dengan dia gitu. Emang si dokter ngomong gini, kalau orang udah kena stroke ini kepintaran dia tidak akan berubah, tapi sifatnya dia akan berubah nggak seperti yang ini. Aku oh my god gitu. Aku tipikalnya orang yang meledak, dia begini gitu. Dengan tapi itu melebihi dari kapasitas aku gitu. Suatu saat dia tuh ada hal yang prioritas, terus dia mencari barang itulah gitu. Itu handphone ya paling dia prioritas saat itu handphone. Gimana handphone? Pada mata dia mohon maaf saat kejadian itu dia pendarahan itu kena ke mata. Jadi dia sama sekali nggak bisa lihat. Jadi di mata dia tuh ngeliatnya ikan-ikan kecil-kecil di mata dia. Aku harus nemenin dia nontonnya itu film yang bisa dia ingat dalam bayangan dia cuma itu Warkop. Aku harus nonton itu dan aku menceritakan itu lagi di mana Bun? Aku ceritain tuh fase itu kan, tapi dia ketawa gitu. Nah suatu saat dia pokoknya nyari tuh handphone gitu. Nah ngobrol sama anak aku kan, anak kita terus kayak gitu ngomong, dia sampai nanya marah ke anak-anak kan anak-anak buat anak cewek, terus dia ngeliat dari versi dia nggak pernah marah apa gitu, dia kaget gitu loh ngeliat bapaknya kayak gitu, terus ya itu versi yang paling itu sih, terus dia aku bilang jangan ngebentak, aku bilang anak-anak pindah dulu ke kamar masing-masing. Terus itu aku ngenangin anak-anak karena aku takut sama dia gitu kan gitu. Aku tutup pintunya, dia tetap karena dalam emosional dia mencari tuh handphone sampai mukul tuh pintu sekenceng-kencengnya. Dia anak tuh sampai sekarang itu yang dia takutin hal yang trauma buat anak itu gitu. Ya dia sampai segitunya buat perbedaan sifat gitu. Awalnya kan dia nggak pernah lah semarah itu, kayak marah gak dia, anak gak pernah marah. Itu sih yang paling. Dan itu. Tapi udah dijelasin ke Nggak anak-anak. ingat itu. Udah emang. Karena ini ayah lagi sakit. Iya, aku lagi sakit. Tapi buat dia kayak, ya apalagi yang waktu itu paling kecil kan ada ya yang kedua itu dia kalau sekarang sudah cerita, nah, dia nggak mau. Ada orang yang menanyakan. Aku coba nanya waktu itu ayah gimana sih, Nak? Dia nggak mau, pasti dia pergi. Dia pergi atau dia menghindari lah ya. Menghindari dan pertanyaan itu. Gitu. cari topik lain gitu. Iya. Jadi total recovery-nya berapa lama tuh? Wah lama. Iya lumayan dari 2003 setahunan ya. Setahun kalau bisa. Ya, tapi maksudnya memang benar-benar udah itu cepet Kak, cuma 3 bulan. Oh iya. Iya, cuma 3 Karena bulan. abis itu langsung dapat kerjaan. Mulai kerja. Gue Jadi itu motivasinya ternyata. betul. Jangan sedih, bangun melek dari operasi dia kayak gini. Dia karena dia mau tahun baru itu dia ada kerjaan dari Indosiar, lalala. Itu tau gak apa yang dibangun mata dia? Cuma panggil dulu nama aku, terus temen aku, terus tiba-tiba gini. Dia panggil manajernya, terus panggil, nih gue ada kerjaan di Indosiar, tolong sini. Gue bilang, astagfirullahaladzim. Ini baru melek loh, tapi dia itu udah error, tapi dia ingat ini tolong gimana tuh kerjaan ini. Oh my God. Tapi itulah dedikasi seorang Indra Bekti. Luar biasa. Ya. Tapi memang ya kalau kita bicara soal sehat itu mahal banget. Mahal karena memang kadang-kadang kalau lagi sehat kita suka take things for granted gitu. Kayaknya nggak apa-apa, ini nggak apa masih sehat. Tapi pas udah sakit baru kita mikir sehat mahal, sakit lebih mahal. Betul. Nah ya kan. Nah apalagi kan kayak Bekti lumayan panjang prosesnya dan pada saat sakit kan bener-bener nggak bisa kerja dong ya gitu. Nah saat itu kalian gimana sih? Sorry ya maksudnya terkait kayak nge-cover biaya pengobatan kan pasti lumayan panjang tuh ya. Itu sih stres sih. Sebenarnya itu stres banget. Jadi kayak apa ya? Itu juga kita kayak pemula ya, kayak
kayak terlupakan lah. Buat aku tuh waktu itu saat itu pendidikan anak paling penting lah gitu ya, kayak nganggap adalah nggak penting gitu. Nah Mas Indra tuh kita baru mulai, mohon maaf ya, asuransi nih, kita baru mulai asuransi. Tapi belum pada masanya, belum selesai kan. Kalau asuransi kan nunggu setahun saat itu kan. Iya. Nah itu belum tercover. Tapi kalian pengguna BPJS kan? Ya. Maksudnya Iya. wajib Sampai kan detik ya? ini, Iya, sampai detik betul-betul. ini. Ya itulah, itu juga ngebantu Mas Indra sampai detik ini juga. Wah, benar-benar Wah. ya. Jadi karena sebenarnya menarik juga nih, kayaknya belum banyak artis yang mention kalau mereka juga pakai BPJS untuk berobat. Iya. Jadi kalau Indra sama Dila itu sejak kapan Jadi profil ke BPJS? BPJS kita semenjak menikah ya. Itu Pakai Itu BPJS. sebenarnya udah kita coba kita pakai urusin gitu. Iya. Tapi memang jarang lah kita pakai gitu kan. Alhamdulillah yang emang karena jarang sakit juga anak-anak gitu. Nah, pas itu terpakai itu pas Mas Indra udah ini ya, udah perjalanan pasca perawatan. Nah, Iya. itu kan harus Karena waktu pas ngobatin mata kan. Nah, mata kan waktu itu kena darah juga ya gitu ya. Operasi dipakai Cairannya lah. di mata, itu cairan darah kena mata. Jadi akhirnya saya nggak bisa lihat itu. Terus akhirnya ya kita menggunakan BPJS. BPJS di cover. Di cover yang di mana di RSPAD ya. RSPAD. Wow. Jadi memang di cover semua ya. Jadi penasaran deh ya. Soalnya kan kadang-kadang banyak informasi simpang siur kan. Tapi ibuku juga kemarin 2 kali jatuh ya, operasi ini. Pinggul. Mata pinggul 2 kali BPJS. Cover semua tuh ya. Cover. Oke. Tapi yang kedua 50-50. Nggak tahu sih, aku juga nggak ngerti. Yang pertama full coverage, yang kedua kayaknya setengah-setengah gitu. Mungkin ada kondisi Iya, tertentu mungkin. gitu. Betul. Kalau Tapi dari Bekti gimana waktu itu pengalamannya? Full di cover semua apa ada Ya. yang harus di Full Alhamdulillah cover sih, ya, kita full cover. Dan kemudian kemarin bulan April ya, pas puasa itu aku kena apa namanya? Fatty liver. Kita fatty liver. fatty liver. Jadi Siapa? Kalian berdua? saya sendiri ini saya. Lagi, ada lagi. Ada lagi. Benar-benar penyakitan saya ini. Emang ya? Alhamdulillah ya Allah. Enggak, mudah-mudahan kita semua sehat. Sehat, Ya, amin. ya. Makanya ini ya BPJS ini bagus banget ya. Maksudnya akhirnya saya pakai BPJS untuk saya sampai 3 kali sebelum masuk rumah sakit lagi. 3 kali ke rumah sakit itu, rumah sakit yang sama untuk UGD. Enggak deh, ada yang berbeda ya. Ada yang beda satu tempat. Jadi waktu pertama kali kena, aku langsung ke apa namanya rumah sakit. Terus itu pakai BPJS itu di UGD ya. Tuh langsung hari itu sembuh langsung pulang. di cover tuh. Di cover Oke. sama BPJS. Terus kemudian bulan depannya aku kena lagi ya, yang kedua di rumah sakit yang sama juga di cover BPJS. Yang Baru ketiga ketiga kerawat. belum, itu yang pas lagi habis syuting Makaraja itu yang itu rumah sakit yang berbeda tapi ada BPJS juga. Dan itu lagi syuting Makaraja itu. Habis makan terus tiba-tiba sakit lagi itu si lambung. Terus kok ya dilalah tempat syuting itu depan itu di rumah sakit. Terus aku ke sana pakai BPJS di cover juga alhamdulillah. Oh, gitu. Nah, yang keempat baru itu udah mungkin parah ya, aku sampai menggigil ya. Ya, menggigil. Sampai menggigil itu baru masuk rumah sakit lagi langsung rawat. Dan di cover. Dan di cover juga. Itu sampai keempat ya. Iya. Semoga nggak ada Ya lagi. Allah, Alhamdulillah, jangan sudah Semoga ya ampun, ya Allah ampun. Amin. Mudah-mudahan itu bisa apa namanya karena sakit itu bisa mengurangi dosa-dosa kita ya. Amin. Mudah-mudahan. Amin ya. Amin. Semoga ya. Tapi berarti kalau pengalaman dari Bekti kan semua di cover gitu kan ya. Jadi pengen tahu sebenarnya kalau kayak BPJS tuh kayak ada limitnya apa enggak gitu. itu dia. Ya kan? Terus banyak juga soalnya yang simpang siur. Ada yang bilang kalau kondisi urgent boleh kok langsung ke UGD kayak Bekti Ya, cerita. betul. Makanya Ada yang bilang juga kan nggak Ya. bisa, kita harus Betul, ke betul, Vaskes. betul. Ya, apa itu. dulu Betul. gitu. Kita Ada sempat lagi. ya, kita waktu Dila kita harus ke Vaskes dulu. Kita ke Vaskes dulu, benar-benar kita ikutin jalurnya. Kita ikutin jalurnya, guna ke Vaskes dulu. Habis itu langsung kita ke rumah sakit yang memang menggunakan BPJS dan di cover. Ya, gitu. Kondisinya nggak urgent kali. Kita bisa nanya sama siapa ya lo nih? Nah, itu dia. Kalau gitu kita langsung aja invite Bapak Irfan Humaydi, Deputi Direksi Bidang Komunikasi dari BPJS Kesehatan. Oke. Langsung saja, ini akan menjawab pertanyaan kita semua. Oke, kita sambut ya Pak Irfan. Silakan sore, siang malam. Selamat siang malam, pokoknya yang terserah mau nonton jam berapa ya.
Apa kabar Pak? Bapak kelihatan sehat sekali. Ya. Kan ini BPJS. Iya. Bapak di Bapak sini. sebelah situ Pak. Benar, sebelah Sini sini ya. ya. Selamat datang di Test Talks, Pak Irfan. Terima kasih. Gimana kabar? Baik. Semoga selalu sehat. Ya tadi kita banyak banget ini pertanyaan Pak. Iya. Mungkin yang hanya bisa dijawab oleh kebetulan ya dari pihak Bapak. BPJS. Dan Siap. kebetulan Bapak harus menjawab pertanyaan yang simpang siur supaya orang pengguna BPJS tuh tahu informasi yang Yes. benar di mana. Jadi banyak sekali informasi yang beredar atau bahkan yang kurang tepat nih. Nah, pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang dijamin oleh BPJS dan yang tidak dijamin? Jadi Nah. biar lengkap informasinya. Jadi monggo Pak Irfan yang jelasin. Ya, makasih Mbak Luna. Jadi program JKN yang Mhm. diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini Mm-mm. tentu menjamin secara komprehensif. Oke. Mulai dari preventif, Ya. promotif, kuratif, dan rehabilitatif. I Oke. see. Mulai dari rawat jalan sampai rawat inap. Oke. Mulai dari tindakan operatif maupun non-operatif. Oke. Intinya hanya dua, selama sesuai indikasi medis dan sesuai prosedur maka dijamin. Oh. Jadi semuanya dong Ya, bisa dikatakan ya. benar, Heeh. bahkan itu penyakit-penyakit yang berbiaya katastrofik Mm. itu dijamin, bahkan yang long life. Contoh, Mm. orang yang cuci darah. Oh, Itu kalau dia cuci darah sampai dengan meninggal itu dijamin. oh. Cuci darah tuh orang bisa seminggu 2 kali. Mm. Ya, Setahun 96 kali. betul. Betul. Mm. Padahal kalau misalnya kelas 3 bayar hanya 35.000, Iya. tetap dijamin. Wah. Masa? Iya. Karena Karena ini kan, 35.000 maksudnya preminya kan? iya, Iya. iurannya 35.000 per jiwa per bulan untuk kelas 3, Mm. 7.000-nya disubsidi oleh pemerintah. Betul. Aslinya Hmm. 42.000. Oh. Nah, itu dijamin. Operasi jantung misalnya 150 juta, dijamin. Atau mungkin talasemi hemofili itu Iya. dijamin. Itu bahkan triliunan rupiah itu untuk penyakit-penyakit biaya katastrofik. gitu. Oh, itu dijamin semua, Pak. Ada nggak yang Iya. tidak dijamin? Nah, ada juga yang nggak dijamin. Oke. Apa tuh? Contoh untuk Hmm. kepentingan kosmetik. Oh. Misalkan Oplas. ya, operasi Bapak Bapak kayaknya udah curiga kita mau nanya ke sana nih ya. hidup saya pesek nih gitu. Ada nggak sih BPJS saya bisa gitu? Bahwa mata saya perlu ditarik Iya ya gitu. Atau kayaknya udah kendur gitu ya. Ya kalau itu ya BPJS gitu ya. Enak aja ya Pak ya. itu mungkin ke Korea aja ya. Itu enggak ya, Pak ya? Enggak. Pokoknya Nah. anything yang estetika lah ibaratnya Iya. oplas-oplas buat kecantikan itu nggak Betul, ditanggung. Kalau estetika. gigi. Gigi dijamin, tapi itu perawatan gigi, bukan untuk misalnya estetika, Estetika. kayak Jadi meratakan gigi Tapi gitu. kalau misalkan nih Pak gitu giginya udah jelek banget terus dia bahkan bisa mengenai syaraf gitu kan ada nih timpang tindih gitu. Betul. Kata Benar. dokter nih kalau nggak diratain nggak dibagusin mungkin kena syaraf apa segala macam Iya, tuh gimana tuh? Nah, itu nanti dilihat kebutuhan medisnya. Oh. Jadi selama itu untuk merecover penyakitnya itu Betul. dijamin. Tapi Jadi kalau harus ada meratakan diagnosa. kayaknya tidak masuk kebutuhan. Aduh saya agak keluar nih tiba-tiba aku pengen cantik rata gitu enggak. Oke. Kena syarafnya betul. boleh, tapi jangan dilanjutin sampai rata. Nah, gitu. iya. Betul, Benar, betul. benar. Bahkan Oke. persalinan juga Di dijamin. Oh gitu. Jadi Oh. ya ini BPJS Kesehatan itu JKN ini programnya itu tidak ada namanya waiting period atau prakondisi. Oh. Jadi misalnya ya, Hmm. ada orang yang baru mau melahirkan nih, Iya. Iya. minggu depan mau melahirkan sesar gitu ya, atau Hmm. sebulan depan. Hmm. Itu tetap diterima atau mungkin misalnya umurnya 90 tahun Hmm. masuk, lalu misalnya cuci darah, itu tetap dijamin Tetap. gitu. Jadi nggak ada masa tunggu seperti tadi kan Bekti sempat cerita Ya, gitu. Ya, masuk nah, dulu ke masa- asuransi gitu. Masa tunggu kan ada kalau misalnya kalau persalinan 1 tahun Oh. baru. Ah. Kalau BPJS enggak gitu. Hmm. Jadi kadang-kadang kalau udah misalnya vonis untuk operasi sesar, Hah? baru dia daftar. Nah, Oh bisa. sebenarnya justru Nah. kita menghimbau Heeh. selagi sehat Ya. daftar. Oh, gitu. jangan nunggu Jangan nunggu sakit. sakit. Iya, iya, Betul. iya. Nah kalau misalkan gini nih Pak, let's say kan sebelum sakit biasanya kita ada suka check up nih ke dokter. Hmm. Let's say mungkin sebenarnya dia nggak ada keluhan, tapi dia cuma pengen tahu kondisi dia tuh sebenarnya oke apa enggak. Ya, Jadi makanya- check up jadinya. Makanya dia ke dokter misalkan gitu. Oh. Saya sebenarnya nggak ada keluhan Oh. yang signifikan, tapi Hmm. saya pengen cek, let's say paru-paru saya Hmm. atau cek liver saya. Hmm. Nah kalau seperti itu gimana? Nah, BPJS ini bukan hanya untuk yang sakit.
Yang sehat tadi seperti Uh-uh. promotif preventif itu Iya. ada. Itu kita punya aplikasi mobile JKN. Oh. Di situ ada bisa screening riwayat kesehatan. Oke. Jadi kita jawab dulu beberapa pertanyaan, 40 Oke. pertanyaan lebih. ya. Nanti dari situ akan terdeteksi Mm-mm. apakah berisiko penyakit diabetes, Mm-mm. hipertensi dan sebagainya. Oke. Kalau risiko sedang dan tinggi maka disarankan ke Vaskes, fasilitas Oke. kesehatan. Mm-mm. Tapi kalau ringan dari hasil itu udah langsung keluar tuh, oh ringan ya Hmm. sudah nggak perlu gitu. Jadi kadang-kadang juga kita ya jangan sampai overthinking gitu kan. Iya, iya, Nah gitu. Tapi kalau general check up Hmm. murni langsung kita minta itu nggak dijamin. Oke. Tapi kalau misalnya tadi berdasarkan screening, oh ternyata ini risiko sedang atau tinggi. Nah, begitu di Vaskes dia periksa menurut dokter ini harus diperiksa A, B, C, D, Oh. ya dijamin. Oke. Gitu. Tetapi sesuai indikasi medis. Tetap iya. Kuncinya harus ada indikasi medis Betul, gitu ya. gitu. Oke. Misalnya Iya, iya, iya. batuk-batuk, wah ini apa nih batuk-batuk? Karena paru kah? Atau Heeh, karena iya. apa gitu kan? Atau karena misalnya tanggal tua atau gimana? Beda ya. Lucu, Iya. lucu. Pak, Bener-bener. terus saya mau tanya nih misalnya nih tadi kan Bapak bilang misalnya kita sekarang daftar minggu depan udah bisa gitu. Gimana kalau ada orang let's say dia lupa bayar premi 6 bulan gitu. Ya kan? Itu langsung jadi nggak aktif. Terus atau gimana? Misalnya tiba-tiba dia sakit gimana tuh? Tetap Ya, Harus dilunasin atau harus gimana tuh dilunasin ya? apa Ya. gimana tuh? Nah ini menarik nih. Hmm. Memang fenomena, saya cerita fenomenanya Ya. dulu. Ya. Fenomenanya begitu BPJS Kesehatan itu berdiri, itu banyak modus seperti itu. Jadi Tapi dia saya nggak modus Pak, ini saya bukan memang. Jadi ada kawan saya lah, let's say Ya. gitu ya. Dia begitu mau melahirkan, sesar dia daftar. Begitu daftar melahirkan, bayi sehat, dia nggak bayar lagi. Oke. Nah, begitu nggak bayar lagi berapa bulan berikutnya anaknya sakit, kelimpungan kan? Ya. Bayar Wah, lagi gimana dia. nih? Nah, itu cukup dia bayar tunggakannya aja. Misalnya 6 bulan. Kali misalnya 35.000 ya sudah. Kali orangnya berapa sekeluarga dibayar, nah itu langsung aktif dan bisa masuk ke apa namanya Vaskes gitu. Tapi ya jangan begitu, itu Iya. modus Tapi namanya. Itu contoh yang tidak baik. Nah, Tapi iya. kan kalau cuma 35.000 nggak usah nunggak Iya. lah. Nggak mungkin lupa. Lupa. Gitu, Lupa. Nah, kadang-kadang. ada caranya biar nggak lupa. Gimana Kan tuh, itu, Pak? Itu bisa pakai auto debit. Nah. Oh, iya. Auto debit itu dari mobile JKN bisa Oh. yang banking maupun non banking. Ada juga ya di ya saya nggak boleh sebut merek ya, tapi Jangan. aplikasi online dan sebagainya itu bisa juga auto Oh, debit iya, biar nggak benar. lupa. Kalau nggak ada duitnya gimana tuh Pak? Nah, menarik, benar. Ya auto debit tiba-tiba nggak ada duitnya. Ah, Ya. benar. Itu juga sudah terjadi di kota-kota besar. Nah, loh. rekening saya suka gitu Pak. Jadi ada Gitu. segmen yang memang tidak mampu. Kalau Ya. tidak mampu itu pemerintah itu hadir. Oke. Jadi negara hadir satu dari yang dibiayai APBN itu 96,8 juta. Ya. Nah di luar itu dari seluruh kabupaten kota juga dia punya program untuk membiayai. Kalau nggak dibiayai APBN, dibiayai APBD. Tapi itu yang kurang mampu. Jangan sampai mampu, Tapi pura-pura nggak ngomongnya mampu. nggak mampu. Itu jadi Iya. doa gitu Jangan kan. Iya, iya. dong, kalau mampu ya udah mampu aja. Iya. Apalagi 35.000 Iya. ya. Mahalan Rokok. kopi satu. Iya, Iya. kopi aja bisa 50.000. Bah. Sekali minum loh. Sekali Iya. minum. Kaliin Ibu berapa tahu tuh? banget. Tahu. Suka ngopi soalnya. Rokok juga tuh. Udah Betul. tahu rokok nggak sehat. Oke Pak, tapi yang juga mungkin banyak jadi pertanyaan dari masyarakat gitu kan. Kalau kayak tadi Bekti kan karena ada kondisi sakit yang jeng-jeng dia langsung ke UGD gitu. Iya. Nah prosedurnya tuh secara resmi gimana Pak? Ya, kalau kondisi normal ya, kalau penyakitnya bukan gawat darurat, itu cukup ke vaskes tingkat pertama. Misalnya klinik 24 Oke. jam Puskesmas. atau puskesmas Ya. gitu kan. Karena itu cukup dengan dokter umum. Misalnya batuk, pusing, pilek Ya. itu bisa langsung situ. Mm-mm. Tapi kalau dilihat dari dokter, oh nih kok udah batuk udah lama nih. Heeh. Kan dia anamnese. Nah, kalau udah lama nih kayaknya perlu dirujuk ke rumah sakit, maka dirujuk. Mm-mm. Rujuk itu bukan permintaan pasien. Mm-mm. Rujuk itu atas indikasi medis. So, menurut dokter nih harus dirujuk. Mm. Nah, kalau kondisi gawat darurat kayak tadi misalnya kejang, stroke, macam-macam gitu, ya langsung ke rumah sakit. Misalnya mau melahirkan gitu, pecah ketuban, langsung ke rumah sakit bisa. Tapi Langsung. jangan sebaliknya. Kalau cuman batuk pilek tahu-tahu ke rumah sakit. Itu kemungkinan besar tidak dijamin. Tapi sebaliknya kalau sesuai prosedur, meskipun operasi jantung 150 juta dijamin. Habis operasi jantung, misalnya nih ya, Iya.
Terus nanti cuci darah 96 kali ini dijamin. Abis itu talasemia dijamin semua gitu. Yang penting indikasi medis sesuai prosedur. Ya, jadi kita tinggal cari rumah sakit yang memang rekanan BPJS gitu ya. Iya, betul. Kalau sekarang Hampir itu semua ya? hampir semua udah kerjasama. Ya, harus sekarang. Jadi 3.000 lebih dari 3.100 rumah sakit sudah menjadi mitra BPJS Kesehatan. Bahkan di rumah sakit itu lebih dari 80% pasien JKN. Gitu. Sedikit yang nggak kerjasama dengan JKN. Nah, terus klinik juga atau puskesmas itu dokternya juga bagus. Klinik 24 jam juga banyak gitu kan. Nah, jadi misalnya jam 11 malam, nah itu bisa juga kita bisa milih vaskesnya mau di puskesmas boleh, mau di klinik 24 jam boleh gitu. Tergantung yang terdekat. Nah, pasti ada pertanyaan lagi. Loh, saya terdaftar di misalnya di Cilandak. Saya lagi kemana, ke Bali gitu kan. Nah, tiba-tiba Saya Bali, lagi ke kawinan Luna gitu. gitu kan. Tiba-tiba tadi ke Simpang Siur di Bali gitu kan. Nah, pusing gitu kan Simpang Siur. Nah, itu di sana pun bisa akses di sana di vaskes tingkat pertama juga gitu. Tetap dijamin gitu. Nah, Pak, itu sebenarnya sih per kepala itu berapa sih iurannya, Pak? Selain yang 35 tadi Jadi ada berapa tier sih sebenarnya? Jadi pesertanya ini ada macam-macam segmennya. Kalau pekerja formal itu persentase dari gaji. Jadi 1% dipotong gaji, 4% dari perusahaan. Dan itu pun maksimal gajinya 12 juta. Meskipun misalnya Mas Indra miliaran gajinya, tapi dianggap 12 juta. Jadi dipotong hanya 1% kali 120.000. 1% kali 12 juta hanya 120.000 untuk 5 orang. Kalau pekerja formal. Nah, kalau pekerja informal atau self-employed misalnya ya macam-macam lah ya, gitu, harus dan sebagainya gitu, itu kelas 1 150.000 per jiwa per bulan. Kelas 2 100.000 per jiwa per bulan. Kelas 3 aslinya 42.000, tapi pemerintah subsidi 7.000, jadi bayarnya 35.000 per jiwa per bulan. Nah, itu tadi kan 5 orang berarti dengan asumsi sekeluarga anaknya 3 gitu ya? Iya. Kalau anaknya 5 gitu. Nah, benar juga nih. Ini kritis banget nih. Iya kan? Jadi sesuai regulasinya itu bisa nambah untuk yang anak keempat dan kelima 1%. Jadi tinggal nanti misalnya anak keempat, karena dia udah dipotong 1% 120.000, anak keempatnya tambahan 120.000, anak kelima 120.000. Plus ada lagi dalam ketentuan juga, boleh juga itu ibu atau bapak atau ibu atau bapak mertua. Boleh untuk pekerja formal, keluarga gitu. Jadi ya. kalau punya usaha nih, saya yakin kan banyak usaha. Nah, jangan lupa tuh karyawannya, karena murah, cuma 1%, 5 orang. Tapi jangan tanya, saya itu kan 5 orang, nah, itu kan 1 suami istri anak 3. Ada nggak kalau nanya? istrinya 2, Aduh, itu repot deh ya. Nah, tapi Pak Irfan nih ada sedikit nih, sedikit juga banyak berita-berita hoax yang beredar di masyarakat ya soal BPJS Kesehatan. Jadi bagaimana nih cara memastikan kebenarannya, kita harus kemana selain nonton sekarang ya TESTOK ya. Tapi kalau yang nggak sempat nonton, kemana lagi nih? Apa Bapak mau datang ke TESTOK sebulan sekali gitu? Atau nggak setiap hari juga boleh? Jadi yang pertama, kita punya banyak kanal ya. Kanalnya pertama itu Care Center 165. Oke, 165. Iya, nggak ada hubungannya dengan Menara 165. Oke, baik. 165. Nah, yang kedua website. Yang ketiga kita punya medsos, itu ada Instagram dan sebagainya, itu ada official. Berarti ada lengkap informasinya di situ. Jadi kalau ada informasi, ada nomor yang nggak ada maskingnya tulisan BPJS Kesehatan, itu hoax. Iya. Bohong. Tipu-tipu. Misalnya Anda bisa daftar memindahkan ke BPJS gratis. Silakan klik link ini. Itu hoax, dipastikan hoax. Jadi jangan gampang tertipu dengan link-link ya, terutama. Saya udah pernah ketipu juga. Oh iya, Bu. Saya juga cukup parnoan sampai kemarin dapat undangan kawinan Luna, ada link saya nggak berani klik. Betul. Nanya dulu ini benar ya baru klik. Serius. Saking orangnya berjaga-jaga gitu ya. Terus apa lagi Pak selain itu? Iya, yang paling mudah 165. Nah, terus gini, kalau mau nanya, ada memang nomor khusus BPJS Kesehatan
0811 Nah, dicatat 8 165 165. Oke, Nah, gampang itu banget WA nih ya. Pandawa, WA pakai WA. Pandawa. Mau lihat status kepesertaannya bisa. Ini aktif nggak sih ini gitu. Oh. Terus termasuk tadi, saya udah dibayarin perusahaan belum? Iya, Itu bisa iya. dilihat di situ. Oh. Terus misalnya mau keluhan bisa, Mm-mm. mau lihat mau nanya iuran berapa, atau mau nanya juga vaskes terdekat di mana, itu di WA bisa. Bisa. Oh, wow. Cakep Enak ya. 0811 8 165 165. Nah. Oke, Pak Ivan kayaknya udah banyak banget nih informasi yang kita Benar dapat ya. Mungkin ada nggak sih yang mau disampaikan ke masyarakat, ke teman Pesan-pesan. setia gitu? Mungkin Ya. apa yang sebelumnya belum pernah disampaikan lah. Ya. Tuh, yang pertama tentu pastikan kepesertaannya aktif. Yes. Caranya cek tadi di 165 bisa, di aplikasi mobile JKN bisa, di WhatsApp Pandawa bisa. 0811 8 165 165. Cakep. Itu pertama. Terus kalau misalnya belum terdaftar, memang kita sadar belum terdaftar, segera daftar. Oh. Jangan sampai tunggu sakit. Selagi Betul, sehat, betul. Pak, daftar. Nggak Yang apa-apa. ketiga, meskipun kita udah bayar dan tetap sehat, ya Nggak ada ruginya kok nggak itu. ada ruginya, Nggak bahkan ada membantu ruginya. yang lain. Betul Nah, banget. Dan itu juga jangan lupa kita jaga kesehatan, pola hidup Betul. sehat gitu Iya. kan. Betul. Saya mau ngebalap Mbak Luna naik sepeda, Waduh. kalah gitu kan. Saya BPJS loh dari dulu. Itu saya operasi berapa kali jatuh BPJS. Oh. Saya udah bilang, udah kan bayar aja. Enggak, BPJS dibayar. Wow, gitu. Iya. Wow. Pasti ngerasa bangga kan ya? Bangga gua. Akhirnya wah, karena lumayan loh 100 juta lebih loh itu, 120 Iya. juta. Iya betul. Diganti pennya karena ya namanya orang tua ya. Saya pikir Iya. wah orang Iya, tua nih iya, nggak iya. bakal diganti nih sama BPJS. Ternyata diganti. Iya. Hebat Ya loh. karena kehadiran negara di situ Bangga ya. loh saya. Iya. Om aku juga bypass jantung cover semua. Iya, Iya. bangga kita. Jadi ini mudah-mudahan TBC juga, ya Bun? iya ya. Cover juga. Iya. Ya mudah-mudahan BPJS ya dan Ya. negara memang benar-benar hadir buat masyarakat ya. Jadi buat teman-teman juga kalau ada sedikit kelebihan dana ya udah. Kalau kita sehat itu bonus lah ya. Betul. Yang kita inginkan selalu sehat tapi jangan sampai kalau ada apa-apa kita nggak siap dengan insurance gitu Ya. loh. Yes. Dan Betul. sekarang ternyata BPJS sudah bagus banget menurut aku. Jadi Dimanfaatkan dengan baik. dimanfaatkan dengan Iya. baik dan alhamdulillah semakin kesini negara juga semakin memerhatikan masyarakatnya. Betul. Dan ini juga kembali lagi buat teman-teman. Jadi jangan sampai nunggak ya. Yes, ya. Dan yang belum daftar, Betul. silakan daftar. Tadi informasinya Buruan. udah jelas ya. Tadi Iya. pertanyaannya ada batas umur untuk mendaftar? Nggak Nah, ada. Mau Jadi- 100 tahun bisa. Masa? Mau baru lahir bisa. Mas, Ada batas plafon nggak yang di Nggak cover? tadi 125. selama sesuai indikasi medis itu nggak ada plafon. Tapi iya. sebaliknya kalau nggak sesuai indikasi medis biar 200.000 nggak dijamin. Oh. Tadi langsung ke rumah sakit Iya, batuk iya. pilek. Tapi sebaliknya sesuai indikasi medis, sesuai prosedur, operasi jantung yang ratusan juta, mau talasemi, mau hemofili, mau tadi cuci apapun darah, ya. Aman. Wah, luar biasa, selama luar itu biasa. indikasi medis. Gitu. Udah. Siap. Gila, itu ya yang swasta aja ada batas umur. Ya, Iya. ini kan karena kehadiran negara. Negara lah. Negara. Mantap, keren. Mantap kalau gitu. Ya pokoknya buat teman setia mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jangan lupa langsung daftar ya. Jangan langsung download sampai nggak aplikasinya daftar. juga ya. Iya, Yes. mobile Atau JKN. ada ibunya yang sudah sepuh ternyata aduh kemarin bingung mana ada nih insurance yang mau terima. Udah BPJS aja nggak usah kemana-mana ya. Langsung aja dan sangat terjangkau ya Pak ya Betul. sebenarnya. Jadi jangan sampai ada kata terlambat. Betul. Oke. Sedia payung sebelum hujan lah ya. Itu dia. Iya, Cakep betul. tuh. Pak Bener Irfan, banget. thank you banget Terima ya. kasih udah Sama-sama, hadir. terima kasih banyak juga. Terima kasih Bekti Dila juga Ya, sehat sama-sama. selalu ya. Amin. Kita juga harus selalu sehat. Amin, 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 sehat-sehat. amin, amin. Bekti ya, sehat Sehat ya. pikiran dan Amin. jasmani dan rohani. Amin. Semuanya sehat buat kita semua. Oke, terima Buat teman kasih. setia juga sehat selalu ya yang di rumah. Betul, jangan lupa ya teman setia untuk subscribe channel TS, nonton Betul video banget. TS Media lainnya. Ada community juga kan, Betul Non? banget, ada Franstivity. Jadi kalian bisa join community kita. Langsung aja caranya daftar di Tias Media atau di franstivity.id. Yes, kita pamit dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.